Kurang ajar, kelakuan kadrun provokasi dan tukang fitnah. Seorang netizen berharap Jokowi diamuk massa agar NKRI selamat, ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Melihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan-kebohongan dan fitnah yang beredar, bagi saya beliau menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang memiliki hati yang luar biasa, hati yang besar, dan juga diri yang sudah penuh dengan cinta. Karena dengan cinta tulus dari Bapak dapat memperlihatkan kepada kami semua bagaimana kami dapat terus mendukung Bapak dengan menyebarkan kebaikan dan juga memberitahukan kepada semua orang hasil kerja dan prestasi Bapak. Bahwa sejak beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, sejak saat itu hinaan demi hinaan, cacian demi cacian, makian demi makian terus membanjiri, baik kepada pribadinya Insinyur Haji Joko Widodo maupun kepada dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang aneh menurut saya, kebanyakan orang-orang yang menghina beliau ini berpakaian agamis, namanya nama agamis, latar belakangnya ada simbol-simbol agama. Tetapi sekali lagi saya tegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu adalah simbol negara. Mbak Silvia membayangkan kalau kepala negara asing saja harkat dan martabatnya dilindungi dari penghinaan, maka sangat ironi kalau Presiden dan Wakil Presiden kita tidak dilindungi soal harkat dan martabatnya. Itulah kenapa begitu banyak demo yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi. Mulai dari demo para ormas agama, demo buruh, sampai mahasiswa. Tuntutan mereka berbeda-beda dan semuanya minta tuntutannya diterima. Seorang warganet berharap Jokowi diamuk massa. Alasannya yaitu supaya Indonesia selamat dari mara bahaya. Publik dihebohkan dengan cuitan seorang warganet yang mengaku ingin Presiden Jokowi tertimpa hal yang negatif, yaitu diamuk massa. Ia menyebut alasannya ialah agar NKRI selamat dari mara bahaya. Semua alasan yang dinilai tidak logis oleh warganet lainnya. Warganet yang menuliskan cuitan negatif itu adalah pengguna Twitter dengan nama akun Resti Caya. Ia menuliskan pernyataan itu melalui cuitannya. Sebagaimana dikutip terkini.id pada Sabtu 18 Juni 2022. Ia mengungkapkan jika ia sangat berharap kalau Presiden Jokowi bakal diamuk massa. Pasalnya, ungkapan tersebut merupakan harapan paling tulus darinya agar NKRI selamat dari mara bahaya. Bahkan cuitan itu memancing amarah beberapa warganet lainnya. Pengguna Twitter itu diancam berbagai pihak. Kemudian, seorang warganet lainnya merasa kesal. Warganet dengan nama akun Twitter @sang_pembalasan mengunggah screenshot cuitan itu. Selain itu, ia juga menuliskan pernyataan yang menandakan kekesalannya terhadap cuitan tersebut. Dirinya meminta agar identitas orang itu dapat diketahui agar bisa dimintai penjelasan. Dirinya juga menjelaskan bahwa akun Twitter Resti Caya bukan hanya menghina presiden, melainkan pernah juga menghina agama Kristen. Miris, kelakuan kadrun emang parah dan gak ngotak. Mereka mengumbar kebencian dan hinaan terhadap Presiden RI, tapi menikmati hasil kerjanya. Dasar munafik. Begini nih, yang namanya barisan sakit hati featuring kadrun yang kepalanya ketutup panci. Jadinya nggak bisa bedain antara pemimpin yang membangun peradaban atau membawa Indonesia ke zaman purba. Perpecahan maksudnya. Kebencian itu rupanya melahirkan kegilaan, hingga mengirimkan wajah-wajah seperti Resti Caya yang juga tidak bisa menggunakan akal sehatnya. Yang keluar dari mulutnya hanya sumpah serapah dan cacian terhadap pemimpin yang sah dan tak luput menghardik agama lain agar ia dipandang sok. Entah apa yang merasukimu hingga kau begitu dungu, Drun? Memang benarlah kata pepatah, biarlah anjing menggonggong kafilah berlalu. Karena dengan menggonggong tak akan mampu membangun negeri ini menjadi lebih baik dan maju. Melihat realitas janji kampanye Joko Widodo yang mendengarkan keluhan rakyat, bersentuhan langsung, mementingkan pelayanan rakyat, jujur dan bekerja nyata, yang menjadi sebuah prioritas, dengan ideologi politik seperti itulah, mampu mengantarkan masyarakat mempercayakan beliau menjadi Presiden Republik Indonesia dalam 2 periode. Hal itu adalah bukti nyata atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa Jokowi memang ditakdirkan untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Jokowi pun menegaskan bahwasanya dengan adanya etos kerja yang lebih baik,
akan mempercepat pencapaian kehendak kita bersama untuk menjadikan bangsa kita lebih besar. Bangsa yang membawa peradaban lebih baik dan berkembang, bukan seperti kadrun yang otaknya stagnan. Etos mereka cuma satu, yaitu menghina dan menggonggong layaknya sampah masyarakat. Hanya membuat polisi kadrun dan membawa Indonesia semakin mengalami kemunduran. Jokowi menekankan bangsa ini perlu kerja keras, karena kerja merupakan makna budaya dan representasi pembangkit karakter bangsa. Dengan itulah, tidak akan ada kemunduran di berbagai bidang. Bekerja yang baik menurut Jokowi ialah bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah hasil yang bisa dilihat, dirasakan orang lain, dan mempunyai kebanggaan dan kepuasan bagi diri sendiri. Beda banget sama barisan kadrun yang sakit hati, yang bisanya cuma membuat moral warga Indonesia makin buruk, bahkan tidak menghasilkan karya apapun. Jangankan karya, buat makan nasi bungkus saja harus mengumbar kebencian. Emang kadrun pada dungu otaknya. Yaelah drun, hatimu sudah mati ya, makanya otakmu gersang. Ternyata Pemprov DKI masih terima dividen bir. Gak takut kualat. Ditulis oleh Papa Dimas dari Shiwa.com. Miliki sebuah saham di BUMD yang peran pembangunannya kita ragukan. Di mana letak peran pembangunan dari sebuah perusahaan bir. Karena itu kita mau koreksi. Sahamnya kita punya 26,3%. Itu kira-kira 1,2 triliun. Dan setiap tahun rata-rata kita mendapatkan dividen jumlahnya sekitar 38 miliar. 38 miliar itu pemasukan dari dividen itu sama kira-kira dengan pemasukan dari Alexis. Alexis 36 miliar per tahun. Novel Bamukmin dari PA 212 mulai teriak-teriak. Anies bisa ditinggal pendukungnya, kata dia. Padahal pada Maret 2019, Anies mendukung PA 212 yang demo agar Jakarta menjual saham di perusahaan bir Delta Jakarta. Kata Anies waktu itu, warga Jakarta lebih butuh air bersih daripada air beralkohol. Sekarang bisa saya pastikan bahwa ternyata Anies hanya bisa bermulut manis. Dia memberikan janji-janji palsu yang kesekian kali dan kembali diingkari. Ada yang masih ingat dengan janji kampanye Anies Baswedan pada Pilgub 2017 lalu? Saya rasa para pembaca masih ingat betul, karena banyak dari janji kampanye itu yang belum terrealisasi. Sebab secara psikologis, orang akan lebih mengingat sesuatu yang dijanjikan dan belum terlaksana daripada sesuatu yang dijanjikan tapi sudah terlaksana. Salah satunya adalah janji Pemprov DKI untuk menjual kepemilikan saham di PT Delta Jakarta Tbk, sebuah perusahaan minuman keras yang memproduksi angker bir. Pemprov DKI Jakarta masih menggenggam 26,25% saham di perusahaan tersebut. Pada saat itu, Anies Baswedan mengatakan bahwa rakyat Jakarta lebih butuh air bersih daripada alkohol. Tapi kenyataannya, sampai hari ini saham itu masih digenggam dan Pemprov DKI masih terima dividen pada tahun 2021 sebesar 60 miliar rupiah. Hal ini terungkap setelah PLT Kepala BP BUMD Budi Purnama hadir dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST pada Kamis 16 Juni lalu. Adapun perolehan dividen saat ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, profit dari hasil penjualan merek angker bir meningkat dari tahun sebelumnya. Kalau urusan sensitif macam ini, Gubernur Seiman tiba-tiba pelit komentar. Gak seperti ketika menerima banyak penghargaan yang entah dari mana, atau ketika membanggakan JIS dan balapan Formula E. Untuk urusan demikian, pastinya Ahmad Riza Patria selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan maju sebagai tameng gubernurnya untuk memberikan keterangan kepada masyarakat melalui awak media. Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta harus berkomunikasi dengan DPRD DKI Jakarta demi melepas saham angker bir PT Delta Jakarta Tbk atau DLTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyebutkan banyak pihak yang berminat membeli saham bir milik Pemprov tersebut. Namun Riza tidak memerinci lebih lanjut siapa pihak yang mengantri membeli saham produsen bir angker tersebut. Yang jelas, Pemprov DKI Jakarta masih menunggu persetujuan dari DPRD.
Pemprov DKI Jakarta sendiri telah 4 kali bersurat kepada DPRD terkait penjualan saham BIR di PT Delta Jakarta Tbk atau DLTA. Surat terakhir dikirimkan pada 4 Maret 2021. Artinya sudah 5 tahun masa jabatan Anies Baswedan. Selama itu pula janji manisnya belum terrealisasi. Bahkan setiap tahunnya Pemprov DKI terus mendapatkan pemasukan dari penjualan minuman beralkohol itu. Bagi saya pribadi, mendapatkan dividen dari penjualan ini sudah menjadi konsekuensi. Nggak masalah sebetulnya, asalkan penggunaannya diperuntukkan bagi kesejahteraan warga DKI. Yang jadi masalah adalah ketika ada pihak-pihak sok suci dan agamis teriak halal haram ketika ada kejadian di luar lingkungan Pemprov DKI atau di luar circle Anies Baswedan. Seperti hebohnya penjualan rendang babi oleh Babi Ambo pekan lalu. Tapi ketika hal yang menyangkut halal haram di sekeliling Anies Baswedan, mereka tiba-tiba diam, seolah hal itu biasa saja. Iklan bir Heineken pada ajang Formula E juga hanya di awal-awal saja mereka teriak haram, tapi nggak berani demo, apalagi mendemo sang gubernur seiman di balai kota. MUI pun seolah memberikan tanggapan yang terlalu normatif dan nggak berani menyalahkan pihak penyelenggara. Berbeda dengan hebohnya penjualan rendang babi, yang bahkan MUI melalui waketumnya Anwar Abbas ingin menyeret penjualnya ke meja hijau, kontradiktif. Lalu dengan pembiaran ini dilakukan secara terus-menerus selama 5 tahun. Apa Pemprov DKI Jakarta nggak takut kualat dengan gerombolan sok suci dan sok agamis itu? Bukankah mereka selama ini selalu mengklaim pemilik kunci surga, akan marah dan mengutuk pakai sumpah serapah, bawa-bawa neraka? Saya rasa itu nggak mungkin mereka melakukannya. Selama yang mereka hadapi adalah Anies Baswedan, yang penting seiman. Tapi apakah Anies Baswedan nggak takut kehilangan dukungan mereka yang telah memenangkan Anies dalam pilgub paling nggak waras sedunia? Apalagi akhir-akhir ini beliau pura-pura lupa pada jasa mereka sambil cuci tangan bersih-bersih noda 5 tahun lalu. Ya kita simak saja sambil seruput kopi. Setuju? Begitulah kura-kura.